Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Para pemirsa Al-Imarah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang kita ketahui bahwa salah satu dari rukun Islam yang 5 ialah zakat, di mana zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Dan derajat kewajiban zakat ini sejajar dengan kewajiban sholat, sehingga tidak diperintahkan untuk menegakkan sholat kecuali dibarengi dengan perintah untuk mengeluarkan zakat. Ya. Dan jika zakat ini dilaksanakan dengan baik, dengan benar, dengan aturan yang berlaku, maka zakat ini bisa menjadi solusi yang tepat di dalam permasalahan ekonomi yang tengah dihadapi di tengah-tengah masyarakat. Zakat bisa menjadi jalan keluar dari kebangkrutan. Bahkan zakat adalah salah satu sebab berkembangnya harta kita. Ya. Dan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya yang mulia yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, beliau mengatakan, wa ma halaka malun fi barrin wala bahrin illa biman izzakah. Ya, tidaklah suatu harta binasa melainkan karena keengganan untuk mengeluarkan zakat. Nah, para pemirsa Al-Imarah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam ibadah zakat ada keutamaan dan juga hikmah yang sangat banyak, baik bagi orang yang mengeluarkan zakat, bagi para penerima zakat, ataupun bagi masyarakat umum secara global. Ya. Lalu apa keutamaan ataupun hikmah yang terdapat dalam zakat? Ya, di antaranya, satu, zakat merupakan amalan untuk menghilangkan sifat kikir, sifat pelit, sifat bakhil bagi yang melaksanakannya, dan menjadikan mulia orang yang mengeluarkan zakat. Baginda Rasulullah SAW juga menyampaikan, mana qasad shadaqatun min malin, ya, rawahu Muslim. Ya, baginda Rasulullah SAW mengatakan, ya, sedekah tidaklah mengurangi harta. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, kemudian yang kedua, keutamaan ataupun hikmah dari zakat itu sendiri, ya, adalah tentunya zakat akan menstabilkan perekonomian masyarakat. Ya, yang ketiga, zakat akan mengurangi angka pengangguran dan juga faktor-faktor yang menyebabkan pengangguran yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Nah, itulah beberapa keutamaan hikmah dari zakat itu sendiri. Kemudian di samping itu, para pemirsa Al-Imarah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada orang-orang yang berhak menerima zakat atau yang dikenal dengan istilah mustahik zakat. Ya, siapa mereka? Di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60, Allah telah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, innamas shadaqatu lil fuqara. Sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wal masakin, untuk orang-orang miskin. Ya. Kemudian yang ketiga, wal amilin, adalah untuk para amil zakat. Yang keempat adalah wal muallafati qulubuhum, orang yang telah dilunakkan hatinya atau para muallaf. Ya. Yang kelima adalah wafir riqab, untuk membebaskan hamba sahaya.
Ya, yang keenam adalah wal gharimin, untuk membebaskan orang yang berhutang. Ya, yang ketujuh adalah wa fi sabilillah, orang yang berada di jalan Allah, dan juga wabnis sabil, dalam perjalanan. Nah, ini kata Allah Subhanahu wa taala fariidatan minallah, yang mana merupakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alimun hakim. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Nah, para pemirsa Al-Imarah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa mereka yang tadi disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an surah At-Taubah 60 tadi? Orang fakir, orang miskin, ya, para amil, kemudian muallaf, ya, kemudian juga ar-riqab, al-gharimin, ya, dan juga sabilillah dan ibnu sabil, ya. Mereka itulah yang disebut dengan 8 asnaf atau 8 golongan yang berhak menerima zakat. Ya. Adapun yang pertama tadi sudah disebutkan adalah fuqara, orang-orang fakir. Artinya fakir itu adalah orang yang tidak memiliki penghasilan ataupun harta, yang dia tidak mampu untuk membutuhi kebutuhan primer, baik sandang, ya, pangan ataupun papan. Itu disebut dengan fakir. Kemudian golongan yang kedua adalah miskin. Walaupun di Indonesia banyak yang mengartikan bahwa fakir miskin itu sama, ya, artinya, namun ternyata kalau kita lihat, kaum miskin itu sedikit lebih beruntung daripada orang fakir. Karena orang miskin itu adalah orang yang memiliki penghasilan tetapi tidak bisa, ya, mencukupi, memenuhi kebutuhan dasarnya secara menyeluruh, ya. Tapi tetap sama-sama dalam keadaan susah, baik fakir ataupun miskin. Nah, itu yang kedua. Nah, kemudian golongan yang ketiga adalah amil, orang yang mengumpulkan zakat, panitia pengumpul zakat, kemudian mendistribusikan zakat yang dikumpulkan itu untuk dibagi-bagikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Itu namanya amil. Kemudian yang keempat adalah muallaf, orang yang telah dilunakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah berikan hidayah baginya dan dia memeluk Islam. Nah, bagi muallaf ini perlu sekali untuk kita bantu dari zakat itu. Ya, karena tujuannya tidak lain adalah untuk meneguhkan keimanan dan juga akidah yang mereka miliki agar tetap kokoh, ya. Kemudian yang kelima adalah ar-riqab, ya, untuk membebaskan atau untuk memerdekakan hamba sahaya. Ya, dalam konteks saat ini barangkali riqab itu adalah orang yang berada dalam kekangan dan juga tidak memiliki kebebasan, yang juga dalam intimidasi dan sebagainya, ya, yang mereka ingin merdeka, ingin bebas. Nah, saat ini mungkin contohnya adalah orang-orang dari korban konflik ataupun peperangan. Nah, maka mereka berhak untuk menerima zakat. Kemudian gharim, untuk membebaskan orang yang berhutang. Gharim artinya adalah orang yang terlilit hutang, ya. Hutang dalam arti di sini adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak cukup, akhirnya harus berhutang. Maka orang semacam ini berhak untuk mendapatkan zakat, ya. Kemudian yang selanjutnya, golongan yang ketujuh, ya, adalah sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah, ya. Salah satu contoh mungkin dalam konteks ini adalah mereka yang berdakwah di jalan Allah, ya, para guru, ya, para pengajar Al-Quran dan lain sebagainya, yang semuanya itu adalah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir adalah golongan ibnu sabil, orang yang sedang dalam perjalanan, yang mereka kehabisan bekal, tidak bisa melanjutkan ataupun kembali untuk pulang, maka mereka berhak untuk menerima zakat. Nah, itulah 8 asnaf ataupun 8 golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Ya, dan mudah-mudahan manfaat
dari zakat bisa dirasakan oleh umat Islam, khususnya bagi mereka yang tentunya betul-betul mengharapkan bantuan ataupun uluran dari tangan-tangan kaum muslimin, sehingga zakat ini bisa berdaya tentunya, dan mudah-mudahan ya itu semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.